Selamat datang di Jari Netizen dan selamat menonton. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pendekar bernama Hiro yang sedang berlatih aura pedang. Tiba-tiba saja ia dan rekannya yaitu pelayan hantu diserang oleh ninja 5 elemen. Mereka datang untuk mencuri kitab kebanggaan Tiongkok. Karena kemampuan Hiro dan pelayan hantu masih lemah, kitab itu dapat diambil dengan mudah. Tapi ternyata yang mereka curi bukan kitab yang asli. Dan film A Man Called Hero pun dimulai. Sang guru yang bernama Jinao yang sedang bertapa rupanya sedang santai menyantap ayam goreng. Ia hanya tertawa mengetahui insiden pencurian itu. Jinao malah menyuruh murid-muridnya ini untuk turun gunung mengunjungi keluarga mereka masing-masing. Singkat cerita, Hiro sudah tiba di kampung halamannya. Ia berkeliling bersama istri dan pelayannya yang bernama Sheng. Mereka sempat bertemu dengan seorang pengemis yang merambal sambil bernyanyi dan mengatakan bahwa Hiro merupakan bintang tunggal sial yang akan putus hubungan dengan guru, menghancurkan nasib orang tua, membawa sial pada istri, dan hidup dalam kesepian. Sesaat kemudian Hiro diminta Jinao untuk segera kembali. Rupanya ketua ninja 5 elemen yang bernama Kim Taibo kembali datang untuk meminta kitab kebanggaan Tiongkok yang asli. Taibo dulunya adalah rekan seperguruan Jinao, tetapi ia berkhianat karena tidak rela posisi ketua sekte diserahkan gurunya pada Jinao. Pertarungan pun terjadi. Dengan keahlian yang seimbang, kedua guru ini saling menyerang. Namun akhirnya Taibo terluka dan menjauh. Pertarungan ini membuat tubuh Jinao semakin melemah. Ia memutuskan untuk mewariskan kitab kebanggaan Tiongkok dan gelar ketua sekte pada Hiro. Jurus kebanggaan Tiongkok ini dapat membawa jiwa seseorang yang memilikinya berpindah ke dimensi lain. Beberapa saat kemudian, Jinao menghembuskan nafas terakhir. Dan tanpa disadari ada seseorang yang diam-diam mengamati mereka. Pada hari pemakaman Jinao sang guru, Hiro mendapat kabar bahwa sedang terjadi kekacauan di rumahnya. Setelah sampai di rumah, ia mendapati seluruh keluarganya tewas terbunuh. Tentu saja ini perbuatan ninja 5 elemen. Hiro sangat marah dan langsung menyerang. Namun kekuatan kungfunya belum mumpuni sehingga pelayan hantu membawanya kabur. Pelayan hantu memintanya untuk tidak gegabah karena jurus-jurus kungfu kebanggaan Tiongkok mustahil dikuasai dalam waktu yang sebentar. Ia menyarankan Hiro untuk melatih kemampuannya di Chinatown, Thailand agar ninja 5 elemen tidak dapat menemukannya. Istri Hiro yang bernama Jieu mendukung pilihan itu demi keselamatan bersama. Di sisi lain, kekalahan Taibo beberapa hari lalu membuatnya sangat marah. Ia bahkan melampiaskan hal itu dengan membunuh anak dan istrinya sendiri. Ia memerintahkan murid-muridnya memburu Hiro, walau menentang prinsip perguruan untuk tidak membunuh siapapun. Scene kemudian berpindah ke Thailand. Hiro yang baru saja tiba malah menjadi pusat perhatian karena menyerang orang-orang yang menindas orang Tionghoa. Ia menggunakan kekuatannya namun berakhir lemas. Beruntung Yuan Wu beserta rekan-rekannya yang diutus pelayan hantu segera membawa Hiro ke gedung Zonghua untuk diberi pengobatan. Yuan Wu juga menawarkan mereka untuk tinggal di sana. Para pekerja Tionghoa berterima kasih atas bantuan Hiro hari ini. Hiro kemudian mengirimkan surat pada pelayan hantu. Namun surat itu dibaca oleh anggota ninja 5 elemen. Hiro ternyata dalam bahaya. Para ninja 5 elemen ini langsung menuju Zonghua.
Mereka menyerang Yuan Wu yang sengaja menghalangi mereka untuk mencari Hiro. Hiro pun melawan ninja 5 elemen itu sendirian. Masing-masing dari mereka menguasai elemen api, tanah, air, kayu, dan juga logam, dan membuat Hiro terkurung dalam sebuah peti kayu. Hiro berhasil melepaskan diri dan membuat elemen api pingsan, namun ia tampak melemah. Sesaat kemudian, pelayan hantu datang mengurung elemen air, juga melumpuhkan elemen kayu dan tanah, sementara Hiro melawan elemen logam. Saat membalikan jurus pada elemen logam, sebuah pedang secara tidak sengaja melukai elemen kayu. Bukannya membunuh, Hiro malah merawatnya. Mereka memiliki prinsip yang sama bahwa kungfu tidak digunakan untuk membunuh orang. Dengan pengobatan dari Hiro, elemen air bernama Mu pulih dengan sangat cepat. Pada suatu malam saat sedang berkemas, Mu dikejutkan dengan kedatangan Hiro yang langsung memeluknya, lalu menyatakan cinta. Mu pun terhanyut dalam situasi ini. Pada keesokan harinya, Mu mendapat selembar surat dari Hiro yang memintanya untuk datang ke gedung Zonghua. Mu melangkahkan kakinya dengan perasaan berbunga-bunga. Tapi Mu malah melihat Hiro sedang bersama istrinya di sana dan ia merasa dibohongi. Mu akhirnya kembali ke markas ninja 5 elemen. Scene berpindah ke gedung Zonghua, di mana Jiayu sedang dalam proses melahirkan sang buah hati. Sementara di luar gedung, ninja 5 elemen sudah menyusun rencana untuk membantai semua orang yang berada di Zonghua. Mereka membakar gedung tersebut dengan kekuatan elemen api. Namun warga yang melihat api di tubuhnya malah menyiramkan air sehingga elemen api tidak dapat mengeluarkan jurusnya. Pelayan hantu kemudian mendorong elemen api. Elemen api pun tewas seketika karena tertusuk kayu tajam. Yuan Wu yang masih sibuk memadamkan api diserang elemen logam. Saat ia tidak sadarkan diri, elemen logam mengambil bentuk fisiknya. Rupanya elemen logam memiliki kekuatan untuk menyerupai siapapun yang ia inginkan. Ternyata juga yang kemarin merayumu bukanlah Hiro yang asli, melainkan elemen logam yang menyerupai Hiro. Scene kemudian berpindah di mana Mu melampiaskan amarahnya tepat saat anak Hiro sudah lahir. Ia menahan kaki Hiro dan juga Sheng. Sementara elemen air menyelinap masuk ke dalam kamar. Hiro mengambil pedang merah lalu mengusir Mu dan elemen air. Baru sebentar Hiro menatap wajah bayi kembarnya, elemen logam yang menyamar menjadi Yuan Mu meminta mereka pergi. Ia juga membawa putri Hiro. Setelah berhasil keluar dari gedung, Jiayu meninggal karena kehilangan banyak darah. Elemen logam yang menyamar membawa anak Hiro ke markas ninja dan ia berpapasan dengan Mu yang akhirnya menyadari dirinya ditipu oleh elemen logam agar dendam pada Hiro. Mu pun sangat marah. Ia menyerang elemen logam dengan rotan pemakan lalu pergi. Sementara di gedung Zonghua, Hiro menyesali ketidakmampuannya dalam melindungi. Ia teringat kembali pada ramalan si pengemis di kampung dan bertekad akan menguasai jurus kebanggaan Tiongkok. Scene berpindah ke kediaman Taibo, di mana elemen air membawa elemen logam untuk diobati karena hanya Taibo yang bisa menetralisir racun rotan pemakan. Tapi Taibo menolak. Di sisi lain, Jiayu baru saja dimakamkan. Hiro menitipkan putranya pada Sheng karena ia akan mengasingkan diri untuk mengasah kemampuan kungfunya agar menguasai kebanggaan Tiongkok selama 20 tahun. Ia meminta Sheng untuk membawa putrinya ke malam festival pertengahan musim gugur tahun Gengchen 20 tahun lagi. Tetapi belum beranjak dari sana, Taibo datang. Hiro terpaksa harus melawannya. Taibo pun merebut paksa jurus kebanggaan Tiongkok yang diwariskan Jin Ao dengan sangat mudah, sehingga Hiro harus mempelajari kembali jurus itu dari nol. Hari demi hari terus berlalu. Hiro melatih jurus-jurus kungfunya dengan tekun, ditemani dengan pelayan hantu.
Sementara putranya yang dirawat oleh Sheng tumbuh menjadi anak pemberani. Sheng juga rutin mengirimkan surat pada Hiro. Di sisi lain, Taibo menggunakan jurus kebanggaan Tiongkok untuk membunuh semua orang Cina yang menguasai kungfu. Ia pun menjadi tidak tertandingi. Pada suatu malam, Hiro mengamuk karena ia tidak bisa menguasai jurus terakhir. Ia terlihat sangatlah frustasi. Scene kemudian berpindah di mana 20 tahun kini telah berlalu. Tiba saatnya Sheng membawa putra Hiro yang bernama Jianxiong ke festival pertengahan musim gugur untuk bertemu dengan Hiro. Persis seperti ayahnya, Jianxiong menyerang siapapun yang menindas orang Tiongkok. Ia pun hampir saja tertembak. Tapi beruntungnya pelayan hantu datang menolong dan membawa mereka ke gedung Zonghua. Waktu terus berlalu, namun Hiro belum juga muncul. Mereka malah mendapat kabar bahwa Serikat Naga Hitam menyandra semua orang Tiongkok. Mendengar hal ini, Jianxiong merasa terpanggil untuk menyelamatkan para sandera. Saat tiba di lokasi, mereka tidak bertemu dengan siapapun. Tapi sesaat kemudian, elemen logam yang kini lumpuh datang bersama elemen air. Rupanya, elemen logam adalah ketua Serikat Naga Hitam. Ia mengepung Jianxiong, Sheng, Yuanwu, dan juga pelayan hantu dengan senjata. Saat peluru mulai menghujani, tidak disangka seseorang datang mengendalikan semua peluru itu, dan ia adalah Hiro yang datang dengan pedang merah dan ilmu kungfu yang sudah terasah. Pelayan hantu langsung menyuruh Sheng dan Yuanwu untuk bersembunyi, sementara ia dan Jianxiong akan membantu Hiro. Namun dalam sekejap Hiro melenyapkan elemen air. Elemen logam kemudian menyandra Jianxiong dan ia juga menghempas Hiro berkali-kali, sementara pelayan hantu sibuk melawan pelayan elemen logam. Ia mengingatkan Hiro agar menggunakan jurus Bagua Gimen yang ia pelajari dari guru Jin Ao. Hiro pun berhasil melepaskan diri lalu mengurung elemen logam dengan jurus Bagua Gimen. Sebelum benar-benar terkurung, elemen logam memerintahkan pengawalnya untuk mengabarkan pada Taibo. Tapi Hiro melemparnya. Saat pelayan itu tidak sadarkan diri, Hiro melihat tanda lahir di wajahnya dan menyadari gadis itu adalah putrinya yang bernama Xiong Tian yang diculik 20 tahun yang lalu. Putra dan putri Hiro terluka parah. Tabib berkata mungkin mereka tidak dapat bertahan hidup kecuali ada keajaiban. Hiro lalu memutuskan untuk pergi agar anak-anaknya tidak bernasib sial. Sheng sempat memohon karena ia sangat tahu bagaimana Jianxiong setiap hari merindukan Hiro. Namun demi keselamatan anak-anaknya, Hiro tetap pergi. Di jalan, Hiro bertemu kembali dengan si pengemis yang dulu meramalnya. Si pengemis menyarankannya untuk ikhlas. Meskipun nasibnya sudah ditentukan, ia masih bisa mengubah takdir orang lain dengan menyelamatkan mereka. Setelah Hiro berterima kasih, pengemis itu menghilang begitu saja. Keesokan harinya, Sheng sangat senang melihat Jianxiong yang sudah tersadar. Tapi gadis itu malah memukulnya dengan mangkok obat dan berusaha membunuh Jianxiong. Ia kabur saat pelayan hantu mencoba menyadarkannya. Gadis ini kemudian mendatangi Taibo dan disinilah ia mengetahui dirinya benar-benar anak Hiro. Taibo menjadikannya sandera untuk memancing kedatangan Hiro ke gedung Zonghua. Para warga Tiongkok yang berada di sana langsung menyerang Taibo dan tentu saja kekuatan mereka tidak cukup untuk menandingi Taibo. Taibo kemudian menarik Jianxiong untuk dibunuh. Tanpa diduga, Mu datang menyergapnya. Ternyata Mu yang selama ini mengajarkan ilmu-ilmu kungfu pada Jianxiong untuk menebus rasa bersalahnya. Saat Mu hampir terbunuh, Hiro datang menyelamatkannya. Sayangnya Mu tetap tidak tertolong. Akhirnya Taibo berhadapan dengan Hiro yang sudah ia cari selama 20 tahun. Taibo kemudian meluncurkan jurus naga kepala 3. Hiro membunuh naga itu dari dalam.
Sayangnya, Hiro sempat lengah sehingga pedang merahnya terbelah menjadi dua dan dirinya terluka. Taibo pun semakin jumawa dan meluncurkan jurus pedang tanpa pedang. Hiro terdiam dan ia melihat bayangan sang guru, Jin Ao, yang mengingatkannya jurus terakhir kebanggaan Tiongkok. Tidak ada pedang, lebih baik ada pedang. Hiro pun kembali berdiri tegak dan meluncurkan jurus terakhir dan berhasil melumpuhkan Taibo. Meski pedang merahnya patah, Hiro menggunakan cinta semua warga sebagai pedang melawan keangkuhan Taibo. Taibo berterima kasih dan menunduk padanya. Setelah kejadian ini, Hiro tetap tidak merubah keputusan untuk meninggalkan putra-putrinya. Jian Xiong meluapkan kekecewaan dan perasaannya selama ini. Tapi hal ini tidak menggoyahkan Hiro. Ia tetap pergi menjalani takdirnya sebagai bintang tunggal sial yang akan selalu hidup dalam kesendirian. Dan film A Man Called Hero pun selesai. Gimana guys film kita kali ini? Silahkan kalian komen di bawah ya. Yang suka film bergenre seperti ini silahkan kalian komen juga. Sekaligus kalian komen film mana lagi yang ingin Mimin bahas. Oke, terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi bareng Mimin Guanteng di film-film seru selanjutnya. Dan takdir menentukan yang datang ke dalam hidup kita, tapi hati yang memutuskan siapa yang hidup di dalamnya. Dadah.